Sebelum kita bahas titrasi asam basa, saya akan berikan sedikit pengantar mengenai analisis kimia. Analisis kimia itu mencakup dua hal, yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk menentukan macam zat. Sedangkan yang kedua adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan banyaknya atau kadar zat. Nah, di dalam analisis kuantitatif itu ada yang disebut dengan volumetri atau titrimetri, yaitu suatu metode analisis untuk menentukan kadar zat berdasarkan volumenya dengan cara titrasi, yaitu penetesan atau penambahan larutan yang akan ditentukan kadarnya. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar asam oleh suatu basa atau penentuan kadar basa oleh suatu asam. Nah, peralatan yang digunakan lazimnya adalah yang pertama, labu titrasi seperti gambar di samping ini. Gunakan dia untuk melakukan proses titrasi. Kemudian pipet volume yang digunakan untuk memindahkan volume. Kemudian buret untuk melakukan titrasi ya. Di atas, jadi cairan nanti dari atas ke bawah diteteskan itu. Kemudian ada labu takar untuk membuat larutan standar. Kemudian ada gelas piala dan ada pengaduk kacanya ini. Di samping itu kita juga membutuhkan botol semprot selama proses titrasi, karena kita kadang-kadang atau seringkali pada proses titrasi harus membersihkan cairan yang menempel di dinding, maka kita bersihkan dengan botol semprot. Ya, botol semprot yang dipakai adalah yang bentuknya seperti ini, jadi ada lehernya. Nah, sementara di pasaran sendiri ada botol semprot yang modelnya tidak seperti ini, ya, tidak lehernya panjang ya, seperti gambar berikut. Nah, tapi ini biasanya digunakan untuk nyemprot itu membersihkan kaca atau nyemprot burung piaraan, memberikan burung, ya, biasanya pakai ini. Atau bahkan juga ada botol semprot yang isinya pewangi. Ini bukan sponsor, jujur nggak ada hubungannya sama produk ini. Nah, bahkan kadang-kadang kalau kita kehabisan parfum, terutama mahasiswa yang sukanya gini ya, kalau parfumnya habis, gunakan untuk semprotan, oke, beres. Nah, sekali lagi bahwa botol semprot yang kita gunakan adalah sebagaimana yang gambar di sebelah paling kiri. Sedang yang tengah sama yang kanan ini tidak kita gunakan untuk titrasi. Kita teruskan dengan bahan titrasi. Bahan titrasi itu ada 3, yaitu 1 larutan standar, yang kedua larutan sampel, dan yang ketiga adalah larutan indikator. Larutan standar itu adalah larutan yang telah diketahui kadarnya. Larutan ini sengaja dibuat dengan menimbang berat tertentu kalau memang dia padatan, kemudian dilarutkan ke dalam air dengan volume tertentu sehingga konsentrasinya diketahui. Kemudian larutan sampel itu adalah larutan yang akan ditentukan kadarnya. Sedangkan larutan atau indikator secara umum ialah larutan yang diperlukan untuk secara visual mengakhiri titrasi. Nah, secara khusus indikator itu ada indikator asam basa, yaitu ialah zat yang berbeda warnanya dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Proses titrasi. Proses titrasi terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, buret diisi dengan larutan standar atau sebagai pentiter. Kemudian labu titrasi diisi larutan sampel sebanyak volume tertentu menggunakan pipet volume dan beberapa tetes larutan indikator, lalu digoyang sampai homogen. Yang ketiga, larutan pentiter dikeluarkan dari buret, ya, diteteskan dari buret sambil lalu labu titrasi di bawahnya buret, pasti mulutnya buret itu digoyang agar terjadi reaksi yang merata sampai terjadi perubahan warna larutan sampel. Yang keempat, penetesan larutan pentiter dihentikan, kemudian dibaca volume yang diperlukan. Jadi volume sebelum dilakukan titrasi itu berapa, kemudian setelah titrasi itu berapa, berarti bisa ditentukan sebenarnya berapa volume yang digunakan untuk melakukan titrasi. Nah, tadi ini diisi ya, pengisian buret itu seperti ini.
ini. Nah, kemudian pada saat titrasi ini kerannya dipegang pakai tangan kiri, kemudian tangan kanan memegang labu titrasi sambil netes-netes, ini juga digoyang-goyang gitu. Nah, pembacaannya kalau sudah selesai atau sebelumnya tuh di sini, ini kebetulan ini 0. Yang penting adalah berapa volume awalnya, kemudian pada saat titrasi selesai itu berapa volume akhirnya. Nanti kita lihat ini selisihnya, itu berarti itu adalah volume yang digunakan untuk titrasi. Caranya membaca ini harus pas kayak gini. Kemudian selama titrasi itu, kalau larutannya misalnya tadi diteteskannya melalui dinding karena butuhnya dikit, maka dinding itu harus disemprot. Semprot pakai botol semprot, kemudian digoyang-goyang lagi sehingga reaksinya merata. Sekarang kita teruskan dengan dasar perhitungan volumetri. Dasar perhitungan volumetri itu menggunakan bahwa milimol ekivalen larutan standar itu harus sama dengan milimol ekivalen larutan sampel. Atau secara sederhana rumusnya adalah V standar dikalikan normalitas standar harus sama dengan V sampel dikalikan dengan normalitas sampel. Nah, di sini volumenya adalah menggunakan mililiter dan konsentrasinya menggunakan normal. Nah, volume mililiter kalikan normalitas itu sama dengan milimol ekivalen. Sekarang kita lanjutkan dengan titrasi asam basa. Dasar perhitungannya adalah bahwa volume dalam hal ini biasanya pakai mililiter aja dikalikan dengan normalitas, hasilnya adalah milimol ekivalen asam sama dengan volume basa kalikan normalitas basa, yang dihasilkan adalah milimol ekivalen basa. Dasar reaksi titrasi asam basa itu adalah reaksi netralisasi, yaitu bahwa kalau terjadi reaksi antara asam dan basa akan dihasilkan garam dan air. Contoh, HCl ditambah NaOH, maka hasilnya adalah NaCl sama H2O. Contoh lagi, asam sulfat ditambah dengan 2KOH akan menghasilkan K2SO4 ditambah H2O sebanyak 2 mol. Sekarang kita teruskan dengan titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Yang dimaksud dengan titik ekivalen itu adalah saat reaksi antara asam dengan basa tepat ekivalen secara stoichiometri, yaitu bila mol ekivalen asam sama dengan jumlah milimol ekivalen basa. Nah, pada saat ini harusnya titrasi itu dihentikan. Harusnya dihentikan karena memang sudah setara. Nah, tapi untuk menghentikan itu harus ada indikator yang secara visual tepat, perlu terjadi perubahan warna di dekatnya sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Sekarang kita teruskan, apa itu titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi adalah saat titrasi dihentikan. Yang kita hentikan pada saat terjadinya perubahan warna indikator. Nah, perubahan warna indikator ini diupayakan sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Bisa terjadi sebelum titik ekivalen atau bahkan setelah titik ekivalen, ya, bergantung pH dari perubahan warna indikator dan pH larutan akhir. Sekarang kita teruskan dengan indikator asam basa. Jadi tadi pada saat mengakhiri titik akhir mengakhiri titrasi kan harusnya ada perubahan warna yang bisa digunakan sebagai patokan. Nah, zat kimia yang mempunyai warna berbeda dalam suasana asam dan basa itu adalah indikator asam basa. Umumnya indikator asam basa itu adalah asam-asam atau basa-basa organik yang sangat lemah yang berubah warnanya dengan terjadinya perubahan pH larutan. Beberapa contoh indikator asam basa itu adalah metil jingga, kemudian metil merah, timol blue, fenolftalin. Ya. Trayek pH-nya sebagai berikut, kemudian terjadi perubahan warnanya, misalnya metil jingga dari merah menjadi jingga, sedangkan fenolftalin dari tak berwarna menjadi merah.
perubahan warna indikator fenolftalein itu terjadinya reaksi seperti ini. Jadi awalnya tidak berwarna pada saat suasana asam, kemudian pada saat suasana basah menjadi merah, dan kalau OH-nya berlebihan justru menjadi tidak berwarna lagi. Secara sederhana, fenolftalein pada saat suasana asam dia tak berwarna, kemudian setelah tambah asam tambah basah itu asam, itu akan menghasilkan larutan yang berwarna ini pink, sangat tipis ya warnanya. Sedangkan struktur dan perubahan warna indikator metil jingga adalah awalnya jingga, kemudian dikasih basah, suatu saat akan menjadi kuning. Nah, seperti ini reaksinya. Nah, beberapa indikator lain itu bisa dilihat di tabel ini. Jadi pada saat, misalnya fenolftalein ya tadi asalnya tak berwarna, kemudian pada saat di atas 7 dikit maka dia mulai terjadi perubahan warna menjadi pink kayak gini. Kemudian pemilihan indikator yang dipilih indikator yang mempunyai perubahan warna pada pH paling dekat dengan pH titik ekivalen. Ya, titik ekivalen dari apa? Dari senyawa garam yang terbentuk antara reaksi asam dengan basa. Ya, sekarang kita masuk ke contoh. Oh, gini aja. Nah, proses titrasi akan kita coba visualisasi dengan program yang ada di komputer sebagai berikut. Oke, kita mulai titrasi. Di larutan yang dititrasi ini adalah asam astat 0,1 molar sebanyak 10 ml. Kemudian sebagai pentiter yang ada di dalam buret ini adalah NaOH 0,1 molar. Karena ini 10 ml, kemudian konsentrasinya 0,1 molar sama dengan yang atas konsentrasinya, maka titik ekivalennya mestinya secara hitungan adalah tadi pada saat titrasi yang diteteskan ke dalam larutan ini sebanyak 10 ml. Nah, saya juga sudah mempunyai indikator fenolftalein ini. Saya kasih indikator fenolftalein. Oke, sudah cukup. Kemudian sebelum dititrasi kita lihat berapa pH-nya. Ini asam lemah. Jadi pH-nya adalah 2,89. Ya, volumenya sudah berubah karena tadi saya tetesi dengan indikator fenolftalein. Nah, ini akan kita titrasi sampai volume yang diteteskan itu lebih dari 10 ml sampai melewati titik ekivalennya. Nanti kita lihat bagaimana perubahan pH-nya di dalam grafik yang berada di sebelah kanan. Kita mulai, saya titrasi. Oke. Nah, pada saat titrasi ini sebelum titik ekivalen, maka larutan ini yang berada di dalam sini gelas piala ini merupakan sistem buffer, yaitu asam lemah yang kemudian ditetesi dengan basa kuat, dan karena basa kuat yang diteteskan itu jumlah mol ekivalennya lebih sedikit daripada asam lemah, maka dia akan membentuk sistem buffer. Nah, berapa pH-nya? Misalnya nanti kita coba deh berhenti pada saat volume yang diteteskan itu sama dengan 5. Sebentar lagi. Oke, kita berhenti dulu. Nah, pada saat volume NaOH yang dimasukkan ke dalam yang diteteskan ini sebanyak 5 ml, maka pH-nya kita sebenarnya bisa hitung. pH-nya ketemu berapa? Kalau kita hitung pH-nya akan sama dengan 4,77. Sekali lagi, dari pada saat dilakukan titrasi sampai 5 ml ini merupakan larutan yang ada di dalam gelas piala ini merupakan sistem buffer, dan dia akan menjadi sistem buffer terus sampai mendekati titik ekivalen. Oke, saya lanjutkan sekarang titrasinya. Sudah 6
6,5 mili. Mendekati 9 ya, nanti saya coba berhenti dulu pada saat 9. Oke, sekarang sudah 9 ml. Bentar lagi dia akan nyampe titik ekivalennya, yaitu pada saat NaOH yang diteteskan sebanyak 10 ml. Saya lanjutkan sebentar dan saya mungkin akan berhenti tiap tetes atau beberapa tetes. Oke, ini sudah 9B. Bentar lagi 10. Oke. Bentar lagi ini sudah mendekati 10 titik ekivalennya. Kalau kita lihat larutan ini belum berubah warnanya ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini sepertinya sudah mau naik dan akan mengalami penaikan yang tajam pH-nya pada saat titik ekivalen terpenuhi, yaitu pada saat volume titranya itu 10, yaitu 3 garis ini. Nah, ini pas. Jadi berubah warna pas dia pH-nya volumenya sama dengan 10. Nah, inilah cara memilih indikator yang tepat. Jadi indikator ini dipilih supaya demikian rupa, dipilih indikator yang perubahan warnanya terjadi pada saat titik ekivalen atau dekat sekali dengan titik ekivalen. Pada saat tadi ini pas mau naik dekat titik ekivalen, ternyata larutannya juga berubah warna. Nah, kita lanjutkan titrasi sampai volume 11. Ini sekarang sudah pakai basa karena asam lemahnya sudah habis, maka yang bersisa dalam larutan ini adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah dan basa kuat. Oleh sebab itu pada saat kita menghitung pH di sini, maka kita mestinya menggunakan rumus basa kuat dengan catatan bahwa volume yang digunakan untuk menghitung konsentrasi adalah volume totalnya. Kita lanjutkan. Oke, saya rasa cukup titrasi, pengamatan kurva titrasi, yaitu dari hasil titrasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemahnya adalah asam asetat 0,1 molar dan basa kuatnya adalah NaOH 0,1 molar. Kurva titrasi dari asam dan basa yang lain dapat dilihat pada gambar berikut ini.